Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada materi kali ini, yang dimana materi ini adalah grup siklik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dimana itu ada yang pertama ada saya, yaitu Dewa Pratama dengan NPM 201 dan ada lagi satu rekan saya yang bernama Randy Wiranto dengan NPM 201105912. Untuk itu langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk pada materi penjelasan tentang grup siklik. Ya, kita masuk pada pengertian grup siklik terlebih dahulu, yang dimana grup siklik ialah suatu orde dari suatu grup yang setiap unsurnya dapat ditulis sebagai perpangkatan, baik itu positif maupun negatif. Tidak hanya itu, biasanya juga grup siklik ini adalah subgrup yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari grup itu sendiri berdasarkan pembangunan atau generatornya. Nah, suatu grup siklik ini bisa beranggotakan terhingga atau bisa juga beranggotakan unsur-unsur tak hingga. Di dalam grup siklik ini juga ada penjumlahan grup siklik dan ada perkalian dan masih banyak lagi. Untuk itu, simak sama-sama materi grup siklik ini agar lebih bisa dimengerti untuk penjelasannya. Pertama itu kita masuk bagian penjumlahan grup siklik, yang dimana grup G dalam kurung G plus atau biasa juga ini disebut dengan siklik, yang dimana bila ada elemen A anggota himpunan bilangan G sedemikian sehingga G sama dengan NA ln anggota bilangan Z. Nah, biasanya elemen A ini disebut dengan generator dari grup siklik tersebut. Ini ialah pernyataan dari Fadli di bukunya yang dirilis tahun 2006 di halaman 55. Nah, kita masuk ke perkalian grup siklik, yang dimana pada perkalian grup siklik ini ialah ada grup G, yang dimana G titik itu disebut dengan siklik, dan dimana juga bila ada elemen A beranggotakan himpunan bilangan G sedemikian dengan sehingga G sama dengan A double aksen ln anggota bilangan Z. Biasanya juga elemen A ini disebut generator dari grup siklik tersebut. Ini dinyatakan dalam bukunya, yaitu buku beliau Galian yang dirilis pada tahun 2008 halaman 72. Selanjutnya itu ialah pengertian dari perkalian subgrup, yang dimana suatu grup G dan suatu unsur G anggota bilangan G besar, jika grup G besar dapat dinyatakan sebagai G besar sama dengan G aksen N anggota bilangan Z, maka G dikatakan pembangun dari grup G besar, dan grup G besar ini disebut dengan grup siklik. Biasanya dinotasikan sebagai G sama dengan G kecil, yang dimana ini dinyatakan pada buku Mukhlisah yang diterbitkan tahun 2005 halaman 58. Selanjutnya kita masuk pada grup siklik, subgrup siklik, yang dimana G bintang adalah suatu grup dan A merupakan anggota himpunan bilangan G besar, yang dimana maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik dari G bintang. Ini dinyatakan di buku Fadli yang diterbitkan oleh Fadli, yang dimana diterbitkannya pada tahun 2006 halaman 55. Jadi yang dimaksud dengan subgrup siklik yaitu subgrup yang dibangkitkan oleh suatu unsur. Oke, di sini saya akan membahas tentang contoh grup siklik. Contoh yang pertama yaitu dari penjumlahan grup siklik. Di sini misalkan G sama dengan anggota 0, 1, 2, 3 adalah suatu grup terhadap penjumlahan
G+. Buktikan bahwa G tersebut adalah grup siklik. Langsung saja mari kita bahas. Di sini diketahui bahwa G sama dengan anggota 0, 1, 2, 3. Yang ditanya, tentukan grup siklik dan subgrup siklik dari G. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. G sama dengan anggota dari 0, 1, 2, 3. Untuk rumusnya, yang pertama yaitu untuk subgrup A sama dengan N A bagian dari N anggota dari Z. Untuk subgrup yang pertama yaitu 0. 0 subgrup 0 sama dengan N kali 0 bagian N anggota Z, di mana anggota N yaitu -1, 0, 1, dan 0. Nah, ini menggunakan rumus modulo 4, yaitu menghasilkan 0. Sedangkan untuk subgrup -1 yaitu rumusnya N kali 1 bagian dari N adalah anggota Z, di mana menggunakan modulo 4 yaitu -4 kali 1, -3 kali 1, -2 kali 1, -1 kali 1, 0 kali 1, 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1, menghasilkan 1, 2, 3, 0. Nah, ini terbukti bahwa subgrup dari 1 yaitu generator dari modulo 4. Sedangkan untuk subgrup 2, nah yang ini yaitu rumusnya N kali 2 bagian dari N adalah anggota Z, di mana menggunakan modulo 4 yaitu menghasilkan -2 kali -1, -1 kali 1, 0 kali 1, 1 kali 2, 2 kali 2, yaitu menghasilkan 2, 0, dimana ini merupakan bukan generatornya. Oke, next, ini juga sama menggunakan modulo 4 dan seterusnya. Next, untuk subgrup 3 yaitu rumusnya N3 bagian dari N adalah anggota Z, dimana menggunakan rumus modulo 4 menghasilkan -4 kali 3, -3 kali 3, -2 kali 3, -1 kali 3, 0 kali 3, 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3. Nah, ini terbukti menghasilkan 3, 2, 1, dan 0 anggotanya. Oke, dan ini merupakan karena G sama dengan subgrup 1 sama dengan subgrup 3, yaitu dengan anggotanya 0, 1, 2, 3. Dengan kata lain 1 dan 3 dengan kata lain 1 dan 3 adalah generator dari G. Maka G sama dengan anggota 0, 1, 2, 3 merupakan grup siklik. Sedangkan generatornya yaitu 1 dan 3. Nah, itu untuk penjumlahan.
Untuk contoh yang kedua, yaitu kita menggunakan grup siklik operasi perkalian. Di sini di soal yaitu misalkan G anggota dari -1 dan 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian G titik, buktikan bahwa G adalah grup siklik. Langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama yaitu diketahui anggota G sama dengan -1 1. Ditanya buktikan G adalah grup siklik. Langsung saja ke penyelesaiannya. G sama dengan -1 1. Subgrup dari A sama dengan, yaitu rumusnya A pangkat N bagian dari N adalah anggota dari Z. Subgrup -1 sama dengan -1 pangkat -2, yaitu N-nya anggota dari Z, yaitu langsung selanjutnya -1 pangkat -1 pangkat 0 -1 pangkat 1 -1 pangkat 2 menghasilkan anggotanya -1,1. Sedangkan untuk subgrup 1 untuk subgrup 1 yaitu 1 pangkat -2, 1 pangkat -1, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2 menghasilkan anggota dari 1. Karena G sama dengan subgrup -1 sama dengan -1 anggota, -1 merupakan anggota dan 1 merupakan anggota. Dengan kata lain, -1 adalah generator dari G. Maka G sama dengan -1,1 merupakan grup siklik. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.